Dari sini yang ingin saya sampaikan ke semua orang tua di luar sana, yang mohon ketika ada sesuatu di sekolah, ya, itu kita sebagai orang tua harus lebih kritis. Artinya bukan kritis yang membabi buta ya, kritis yang itu dia lebih objektif, bahwa anak kita titipkan di sekolah, yaitu dengan harapan mendapatkan pendidikan yang baik, yang layak gitu ya, bukan menjadi akhirnya mendapat contoh yang buruk. Itu saja sih yang jadi pesan-pesan saya buat semua orang tua di Indonesia, agar lebih mengkritisi kebijakan sekolah yang dalam tanda petik ngawur ya. Gini loh, setiap anak-anak yang masuk nih, dinyatakan masuk ke sekolah A, B, C, D gitu ya, lalu kita orang tuanya harus menyertakan dokumen lagi tuh pas masuk, harus menyertakan kakak, akte anak, dan ada surat yang harus ditandatangani, dan itu harus bermaterai. Namanya apa? Namanya fakta integritas. Nah, di sini karena dua anak saya udah mengalami 2 kali nih, karena saya 2 kali masukkan anak ke sekolah negeri. Namanya inilah, nggak usah kita sebutkan. Tuh. Jadi saya di situ sudah ada blankonya, tek, kita disuruh ngeprint, lalu ditandatangani di atas materai. Isinya itu murid dan wali murid harus mentaati peraturan sekolah, kebijakan sekolah, bla 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 bla. Namun di surat itu tidak dijelaskan peraturan seperti apa, kebijakan seperti apa ya. Kita banyak nih wali murid yang memang backgroundnya nggak dihukum ya, jadi minim lah pengetahuannya, main tanda tangan aja kayak saya kemarin main tanda tangan. Nah, terus pada saat kita rapat ya, sekolah itu mengadakan kegiatan itu sifatnya resmi. Nah, sifatnya resmi ya, yang harus diikuti semua siswa. Lalu dalam perjalanannya itu pemberitahuan hanya via chat WA yang pengirimnya bertingkat nih. Jadi kita nggak bisa tahu pasti siapa pengirimnya sebelumnya, karena chat itu sifatnya diteruskan gitu. Tapi di situ tidak mencantumkan nama kepala sekolah. Jadi ya saya selaku orang tua murid menerima hanya isinya chat ya, ini bukan surat yang disebarkan melalui WA, isinya chat. Jadi saya nggak tahu pasti ini chat dari siapa, dan saya harus patuh, anak saya harus ikut outing gitu. Cuma saya bersikeras menolak outing tersebut, karena siapa penyelenggaranya, siapa gitu. Ini cuman dari WA diteruskan, yang bertanggung jawab siapa, yang mengorganisasi siapa, saya nggak tahu gitu. Lalu pada satu ketika saya diundang rapat, saya kemukakan hal itu ya kan, ini penyelenggaranya siapa, harus dalam tataran ini harus pasti. Lalu lucunya dikembalikan lagi, waktu itu rapatnya dengan vendor travel, dikembalikan lagi. Jika orang tua setuju, maka outing ini akan diproses oleh pihak sekolah. Loh, ini jadi yang menginisiasi outing ini siapa? Wali murid kah atau sekolah kah? Udah jadi ambigu. Nah,
Saya nggak mau dong kayak gini. Jadi nanti kita inisiasinya dari kita, dari wali murid. Jika terjadi sesuatu yang kita semua tidak inginkan, baliknya ke wali murid lagi. Sekolah tidak bertanggung jawab. Ya saya tidak mau lah. Saya bilang saya nggak mau kita semua menginisiasi ada outing gitu. Harus dari pihak sekolah. Jadi saya minta pihak sekolah mengeluarkan surat edaran bahwa memang ada kegiatan outing resmi ya dari sekolah. Di situ di kop surat, ditandatangani kepala sekolah beserta stempelnya lah. Sekolah nggak berani mengeluarkan, ya sudah berarti memang tidak ada kegiatan outing. Lalu disinggung lagi kan, dulu kalian ya ini POV dari guru nih, POV dari guru. Dulu kalian menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia mentaati segala peraturan kebijakan sekolah. Ya memang kami tanda tangani hitam di atas putih. Nah maka dari itu kami kembalikan lagi lah segala kegiatan resmi, kegiatan sekolah mohon diinformasikan lewat surat edaran, bukan hanya chat by WA yang kita tidak tahu siapa pengirim sebelumnya. Itu yang menjadi suara keras saya ke pihak sekolah, dan akhirnya outing itu digagalkan, tidak terlaksana. Ya sudah, berarti kan memang dari pihak sekolah tidak mau kegiatan yang ini sebenarnya tidak ada di dalam kurikulum diada-adain gitu. Padahal saya sendiri yang sering rapat dengan kementerian bahwa outing itu sesungguhnya memang ada variabel pembelajaran di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah, artinya lingkungan di masyarakat itu. Bukan berarti kita harus keluar kota dengan budget yang fantastis. Nah, ketika ini dilaksanakan nih, nah yang digarisbawahi pasti di situ ada transaksi profit ya, keuntungan. Nah, sekolah itu kan bukan institusi atau lembaga profit, dia lembaga pendidikan. Itu sih yang jadi garis besar sama saya dari catatan ya, yang sampai sekarang masih saya bold gitu, adalah sekolah lembaga pendidikan ya, bukan lembaga profit, gitu aja.